masih inget cerita panti asuhan yang gue cerita beberapa bulan lalu gak, Bi? Yang mana nih? Yang gue bilang banyak banget cerita mistisnya. Tapi waktu itu tuh gue cuma ceritain tentang 3 cerita yang dialamin sama anak-anak yang tinggal di panti itu. Oh, Iya. yang Ingat, lo gue ingat. ceritain beda-beda itu ya? Iya. Mhm. Nah mungkin detailnya dikit ya. Panti asuhan ini tuh berada di daerah Bekasi. Yang tepatnya gue gak bisa sebutin di mana. Bentar, sorry. Jadi lu mau ceritain cerita-cerita mistis yang masih ada di panti itu? Betul. Lebih dari 3? Lebih dari 3. Gila. Waktu itu kan udah 3 kan soalnya. Dan gue udah bilang kalau sebenarnya masih banyak banget. Dan malam ini gue ceritain lagi kejadian mistis yang terjadi di panti asuhan itu. Sampai sekarang pun juga panti asuhannya masih beroperasi. Dan yang mau gue ceritain ini lagi-lagi tentang orang-orang yang tinggal di panti ini terus digangguin sama penunggunya. Oke. Nah tapi cerita pertama ini bukan dari anak yang tinggal di pantinya, tapi dari pengurus panti asuhannya. Di panti asuhan ini ada 4 orang lah yang ngurusin anak-anak yang tinggal di panti ini. Tapi yang nginep itu tuh beda-beda. Cuma 1 tapi ganti-ganti gitu lebih kayak di absen gitu lah. Diagendain. Di rolling gitu. Di rolling maksudnya. benar. Nah di malam itu yang agendanya harus nginep adalah Sasti, sebetulnya namanya Sasti. Pengurus panti asuhan, umur 39 tahun dan udah jadi karyawan panti itu sekitar 3 tahunan. Dan kejadian ini baru terjadi beberapa tahun lalu lah. Jadi kayak waktu itu gue pernah ceritain juga, kalau tiap malam itu kadang suka ada suara-suara gaduh yang entah dari mana asalnya di panti asuhan ini. Dan pengurus panti ini yang lagi nginep itu selalu kayak patroli kasarannya lah, kayak ke kamar anak-anak terus ngecekin udah pada tidur apa belum. Dan di situ posisinya udah jam 11 malam. Sasti keluar dari kamarnya, abis itu ke ruang tengah dan ruang belakang buat ngecekin kamar anak-anak. Sembari ngeliatin juga anak-anaknya udah pada tidur apa belum di kamarnya masing-masing. Di jam segitu, jam 11, ternyata anak-anak udah pada tidur. Jadi aman lah si Sasti ini. Karena Sasti belum bisa tidur, akhirnya dia keluar panti asuhan tuh, ke depan, ke pagar pantinya gitu. Kayak dia sebat dulu lah sama pas sapam yang emang selalu jagain area luar panti. Ngobrol-ngobrol sampai gak berasa udah jam 1 pagi. Akhirnya Sasti ngeberesin rokoknya terus masuk lagi tuh ke dalam panti asuhan buat istirahat dan tidur. Nah lampu ruangan panti asuhan ini kalau malam tuh udah pasti dimatiin, Bi. Nah karena emang ya mau ngirit listrik apa gimana gue gak paham lah. Pas Sasti masuk pantinya, kan pas masuk tuh pasti ruang tamu dulu lah. Iya. Dia lihat ternyata lampu ruang tamu panti itu hidup sendiri. Padahal dia inget banget sebelum keluar dia tuh matiin semua lampunya. Oh karena dia yang shift juga di situ. Betul. Dia matiin gitu. Oh. Akhirnya dia ke tempat saklar lampu ruang tengah, abis itu dia matiin tuh lampunya. Nah pas banget dia matiin lampu, tiba-tiba dari lorong ke arah ruang belakang panti itu tiba-tiba lampu hidup sendiri. Pas lampu ruang tengah hidup terus dimatiin, tiba-tiba dari sana hidup sendiri gitu. Iya, jadi dia matiin lampu, tiba-tiba yang jauh depan dia hidup sendiri. Benar. Wah, kayak dikerjain ya. Iya. Nah kalau sekarang Sasti bisa ngeliat tuh dengan jelas, tiba-tiba lampu itu hidup sendiri. Iya, iya. Karena emang kamar dia harus lewatin lorong situ, akhirnya dia jalanlah ke sana buat sekalian mati lampu lorong belakangnya. Habis dia mati lampu lorong belakang itu, tiba-tiba sekarang yang hidup adalah lampu kamar dia yang hidup sendiri. Jadi kesana kayak Sasti tuh dalam tanda kutip ya disengin atau diarahin gitu lebih sama penunggu panti yang emang buat nyuruh dia jalan ke sana gitu. Iya, iya. Tapi ini jalannya ke kamar dia sendiri. Ke kan? kamar dia sendiri. Aduh anjing. Karena dari ruang tengah terus lorong dan tiba-tiba lampu kamar dia sendiri yang hidup kan. Sasti udah rada merinding tuh di sini. Tapi dia coba buat kayak tenang dan jalan kamar tidur sendiri lah, karena dia mikir ya kamar gue sendiri kenapa gue harus takut. Pas udah sampai kamar, dia nggak matiin tuh lampunya sengaja karena dia juga rada takut tuh. Dia sampai kamar, dia beres, abis udah deh dia duduk sambil baca buku tuh nunggu sampai ketiduran. Pas dia lagi baca buku dengan kondisi lampu kamar tuh lagi terang, tiba-tiba dengan sendirinya lampu itu hidup mati gitu lebih kayak Ya. gitu. Dan Sasti tuh bisa ngeliat jelas banget di depan dia tuh ada saklar lampu. Nah saklar lampunya itu naik turun sendiri. Anjing. Jelas banget dia ngeliatnya gitu loh. Dan yang lebih ngerinya lagi, tiap si lampu kamarnya itu lagi mati dan kamarnya lagi gelap, dia tuh ngeliat dengan jelas banget ada sosok hitam berbulu dan mata merah tuh lagi berdiri di sebelah saklar lampunya. Dan si sosok besar ini nih lagi ngeliatin Sasti. Aduh anjing. Jadi kayak Sasti tahu lah yang mainin lampunya itu adalah si sosok yang tinggi besar berbulu ini gitu loh. Sedangkan kalau lampunya nyala hilang tuh. Hilang, benar. Sasti tuh takut banget Binat. Dia tuh nggak berani kemana-mana dan dia cuma tidur di kasurnya sambil berdoa-doa. Tapi tiap si Sasti makin kencang doanya, saklar lampu itu makin gitu. Terus singkat cerita akhirnya
lampu itu hidup lagi dan sosok hitam itu tuh hilang gitu aja. Itu tuh bener-bener jadi kayak pengalaman paling serem yang pernah Sasti alamin pas kerja di panti asuhan itu. Dan kejadian terakhir ini dialamin sama anak kecil yang baru banget masuk panti asuhan ini. Belum ada 1 minggu, anak ini tuh udah diteror abis-abisan sama penunggu pantinya. Anak ini cowok, sebut aja namanya Oza, umur 10 tahun. Dia ini masuk panti asuhan karena sebatang kara, hidup udah bertahun-tahun di jalanan sendirian, makanya pengurus panti ini ngajak Oza buat masuk dan tinggal di panti itu aja. Oke. Hari pertama dia masuk panti, sore-sore tuh sebelum maghrib, dia tuh udah denger kayak ada suara berisik-berisik yang asal tuh dari lemari kamar dia. Nah, dia itu tidur sama 3 anak panti lainnya. 2-nya itu lagi main di luar sama anak-anak lain. Nah, si Oza ini lagi di kamar sendirian. Pas dia lagi main HP sendirian di kamarnya, dia tuh denger ada suara kayak duk 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 gitu dari lemari. Awalnya Oza diem aja tuh, dia ngediemin soalnya. Lama-lama suara dari lemari itu nggak berhenti-berhenti. Bener-bener suara tuh kayak ada mulu gitu lebih. Nah, akhirnya Oza bangun dari kasurnya dan ngebuka tuh lemarinya yang ada suara itu. Pas dia ngebuka pintu 1, ternyata kosong. Dan pas dia ngebuka pintu yang 1 lagi, ternyata dia ngeliat Nat, ada tangan gitu di dalam lemarinya. Bener-bener cuman pergelangan tangan doang, nggak ada badan dan nggak ada kepalanya. Tangan manusia, Mas? Tangan manusia, Wow. tangan doang gitu. Gue nggak tahu manusia atau itu sosok ya Nat. Pokoknya Oza ngeliat tuh ada tangan gitu di dalam lemarinya. Gila. Oza langsung nutup lemarinya lagi dan buru-buru keluar kamar. Dia mau cerita ke teman-temannya, tapi karena dia belum akrab sama anak-anak panti lainnya, jadi dia mendem sendiri gitu. Ini kan baru hari pertama dia tinggal di sini kan. Iya. Iya. Udahlah, akhirnya dia ngelakuin aktivitas sampai malam, dan malamnya tidur deh si Oza ini. Di malam itu, sekitar jam 3 pagi, dia kebangun dari tidurnya. Dia dengar kalau di belakang kamarnya itu ada suara orang lagi kayak makan tapi ngecap gitu, kayak gitu loh. Nah, jadi belakang kamarnya Oza itu langsung arah keluar panti, ke halaman panti ya gitu. Mungkin kayak mapnya kayak panti asuhan yang lu ceritain gitu loh, Nat. Halaman belakang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misal Oza ngintip ke jendela, itu langsung ke halaman belakang. Oke. Pertama Oza denger, dia tuh bener-bener diem aja dan gak ngecek apa-apa. Tapi pas dia ngeliat teman-temannya kok bisa pada tidur pules, padahal ada suara orang makan ngecap dan itu ngeganggu. Akhirnya dia tuh mau nyari tahu itu tuh suara apaan, karena itu tuh ngeganggu dia banget gitu loh. Dia jadi gak bisa tidur. Dia ngintip lah dari jendela ke arah suara yang ada orang ngecap-ngecap itu makan. Pas dia nengok ke arah taman belakang Nat, Oza tuh ngeliat ada cewek lagi ngejongkok ngebelakangin dia, tapi sambil gerak-gerak aneh gitu badannya, kayak goyang-goyang-goyang gitu. Tapi ya sosok ini tuh ngebelakangin dia. Dan Oza ngeliat tuh cuman punggungnya, tapi cewek ini punggungnya bolong. Aduh. Si Oza tuh bener-bener langsung balik badan, dia tuh langsung balik ke kasurnya lah. Dia bener-bener takut banget karena dia sadar yang dia lihat itu ya setan, dan dia tuh sadar kalau misalnya dia ngeliat dengan jelas banget, dia nggak halu gitu loh. Nah, jadi posisi kasurnya Oza ini bener-bener madep ke jendela yang dia nengok ada cewek itu. Dan jendela kamar dia itu nggak ada gordennya, jadi kayak cuman rumah putih transparan yang tipis itu loh, kebayang? Iya. Jadi lu bisa kelihatan jelas banget kayak siluet orang dari luar tuh kelihatan jelas lah gitu. Pas dia lagi ketakutan, dia ngeliat kayak ada bayangan hitam tuh suka lewat-lewat seret gitu loh dari luar jendelanya. Iya. Karena dia tahu yang dia lihat itu setan, Oza tuh bener-bener gak mau melekin mata dan dia tuh maksa buat tidur. Tapi pas dia lagi maksa buat tidur, dia tuh denger jelas banget Nat, ada orang ngecap gitu, tapi suara tuh jauh, kayak gitu tapi jauh suaranya. Katanya kalau misalnya ada suara jauh, itu kan berarti sosoknya deket. Iya. Dia tuh bener-bener pengen nangis banget Nat. Dia bener-bener ketakutan banget. Ya dia denger kalau misalnya ada suara itu, dan dia tuh gak bisa apa-apa gitu loh, karena teman-temannya kan lagi tidur gitu. Pas Oza ini lagi nahan nangis, tiba-tiba dia denger dengan jelas banget di kuping dia ada suara cewek kayak bisikin dia. Aduh, jelas banget di kupingnya Oza itu. Ya refleks, Oza langsung nengok lah ke sumber suara itu kan. Pas Oza nengok, ada sundel bolong bener-bener lagi berdiri di sebelah kasur dia, lagi ngeliatin Oza. Dan si sosok cewek ini yang bolong ini lagi makan ayam hidup-hidup. Aduh, anjing. Saking gak kuatnya si Oza langsung pingsan lah saat itu juga. Bangun-bangun, dia tuh bener-bener gak kuat nahan cerita itu sendirian. Dan akhirnya dia tuh cerita ke salah satu anak panti asuhan namanya Bismo, yang waktu itu gue pernah ceritain. Bismo tuh pernah juga ngeliat si sosok cewek ini yang di atas loteng, kalau lu inget. Oh shit. Akhirnya Oza ceritalah ke Bismo. Karena Bismo pun juga pernah diganggu sama sosok terkuat yang ada di panti asuhan itu, ya si sundel bolong ini. Akhirnya si Bismo juga cerita pengalaman di waktu itu. Semenjak kejadian itu, akhirnya si Oza dan Bismo tuh kalau misalnya ada apa-apa
misalnya ada hal yang berbau mistis, mereka tuh langsung saling cerita gitu. Dan mereka janji kalau misalnya ada sosok yang ngeganggu mereka, mereka tuh saling nge-backup dan saling ngejaga satu sama lain lah. Ini cerita gue dapet dari senior gue. Dia cerita ke gue. Oke. Terkadang rasa penasaran itu ternyata bikin lo jatuh ke dalam sebuah petaka. Iya, itu gue setuju. Nah, cerita gue ini nih ada hubungannya sama akibat dari lo ngikutin rasa penasaran lo malah merasakan hal-hal yang sebenarnya lo nggak mau rasain sama sekali. Oke. Ceritanya tuh sekitar tahun 90-an. Ada seorang pria asal Jakarta yang dia lagi dinas di luar kota. Di mana Bi kotanya? Gue nggak mau sebut mau di mana. Oke. Pokoknya dia datang ke kota tersebut. Dia pesan hotel untuk 3 malam. Akhirnya dia datang ke resepsionisnya. Terus dia bilang mau pesan untuk 3 malam. Akhirnya dia kasih kunci. Dia dapat kamar nomor 4. Oke. Akhirnya dari resepsionis dia naik tangga ke lantai 2. Dia lewatin kamar nomor 1. Dia lewatin kamar nomor 2. Sampai dia di kamar nomor 3. Ada yang aneh di kamar nomor 3. Karena kamar nomor 3 ini gak ada angkanya. Oke. Pintu doang. Oke. Tapi dia tahu kamar yang dia dapat, kamar nomor 4, ada di sebelah kamar nomor 3 dong. Ya udah, dia tinggal jalan ke sebelah kamarnya dia aja, nomor 4. Dia agak bingung kenapa kok kamar nomor 3 ini gak ada angkanya. Tapi ya udah, dia akhirnya masuk dulu ke kamarnya dia. Karena dia capek perjalanan dari Jakarta kan. Akhirnya dia melewati malamnya dia di malam pertama. Sampai besok paginya dia bangun. Dia mau berangkat kerja. Dia turun ke bawah. Dia tanya ke resepsionis, "Mas, maaf, kok kamar nomor 3 gak ada angkanya ya?" Dengan santainya resepsionis jawab, "Oh iya pak, kamar nomor 3 emang udah kita gak sewain lagi. Cuma ya udahlah, udah waktunya dia kerja." Akhirnya dia berangkat ke kantornya, tempat dia dinas. Sampai di petang hari, maghrib dan setelahnya lah, dia balik ke hotel lagi. Dia naik ke lantai 2. Dia lewatin kamar nomor 1. Dia lewatin kamar nomor 2. Dan dia berhenti di depan kamar nomor 3 yang gak ada angkanya. Karena penasarannya dia, kenapa kok gak ada angkanya dan kenapa gak disewain. Akhirnya dia nyoba buat ngintip lewat lubang kunci di kamar nomor 3 itu. Oke. Dia nunduk. Dia masukin satu matanya ke lubang kuncinya. Dia lihat di dalam ada apa. Kelihatan ternyata lewat lubang kunci itu dia ngelihat seorang wanita jauh di depan dia, ngebelakangin dia, munggungin dia. Si wanita ini ngadep ke arah jendela. Jadi yang dia lihat cuman punggung seorang wanita yang rambutnya panjang. Terus akhirnya dia bangun, dia bingung. Loh, katanya kamarnya nggak disewain. Kok ada orang sih di situ? Iya. Ya udah, dengan kebingungannya dia akhirnya balik ke kamar dia. Dia tidur. Dia ngelewatin malam kedua dia. Sampai besok paginya dia bangun. Akhirnya dia berangkat kerja. Sampai akhirnya di sore hari dia pulang lagi. Dia sampai ke hotel. Dia naik ke atas. Dia lewatin kamar nomor 1, kamar nomor 2. Dia berhenti lagi di kamar nomor 3. Karena masih penasaran, dia ngintip lagi di lubang kunci yang sama. Dia masukin mata dia. Kali ini yang dia lihat beda. Dia bukan ngelihat seorang wanita, tapi yang dia lihat semua warnanya merah. Oke. Gak lama setelah dia lihat itu, dia bangun.
Dia bingung, apa gue ketahuan ngintip ya? Makanya si cewek ini nutupin pakai sesuatu yang warnanya merah. Ya. Dengan bingung, akhirnya dia turun ke bawah langsung nanya ke resepsionis. Karena dia yakin banget di sini ada orangnya. Padahal resepsionis bilang kan kamar itu udah gak disewain. Dia turun ke bawah, dia tanya ke resepsionis, Mas bohong ya sama saya? Kok saya lihat di kamar yang gak ada nomornya itu ada orang? Akhirnya resepsionis bilang, oh, akhirnya bapak udah tahu. Iya pak, jadi memang sebenarnya kamar yang tidak ada angkanya itu sudah lama kita nggak sewain. Karena beberapa tahun yang lalu udah terjadi pembunuhan di sana pak. Dan yang dibunuh adalah seorang wanita, masih muda, rambutnya panjang, dan bola matanya berwarna merah. Bola mata berwarna merah. Yes. Lah berarti yang dia lihat di lubang kuncinya? Ya, dia diintipin balik, Muy. Ini beneran kisah nyata. Gua nggak tahu. Yang gue tahu, gue juga merinding kayak Camuy pas pertama kali dengar cerita ini.